Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril basari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama saya Raka Irwansyah dari kelas 11 WASPAT, ingin menyampaikan sedikit tausiah tentang pandangan Al-Quran terhadap wabah penyakit COVID-19. Pada saat ini seluruh dunia sedang dipenuhi dengan pandemi COVID-19. Allah menurunkan penyakit seperti ini hanyalah sebagai ujian atau ajab. Ketika Allah menurunkan ajab kepada seseorang, itu karena ada alasan, yaitu karena orang itu tidak mau turut dan patuh kepada perintah Allah. Namun Allah juga menurunkan wabah penyakit ini karena ada dua tujuan, yaitu sebagai cobaan atau ajab. Allah menurunkan cobaan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menurunkan cobaan kepada orang-orang yang beriman? Karena Allah ingin mengetahui seberapa besar dan seberapa kuat iman orang tersebut kepada Allah setelah Allah memberikan cobaan kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut sudah lulus dan sudah berhasil melewati semua cobaan dari Allah, maka orang tersebut akan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT, dan Allah akan memuliakan orang tersebut di sisinya. Adapun hal lain yang menyebabkan Allah menurunkan cobaan kepada orang tersebut, mungkin saja Allah cinta dan sayang kepada orang tersebut, sehingga Allah ingin selalu dekat dengan orang tersebut, dan Allah ingin mendekatkan orang tersebut dengannya. Allah menurunkan wabah penyakit tidak lain karena izin darinya, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surah At-Takabun ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma asobba min musibati illa biiznillah wa man yu'minu billahi yahdi qalbah. Sesungguhnya Allah tidak akan menimpakan musibah kepada seseorang kecuali dengan izinnya, dan barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan dan petunjuk pada hatinya. Surah At-Takabun ayat 11. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat sayang dan sangat cinta kepada makhluknya, terutama pada hamba-hambanya yang patuh dan taat pada perintahnya. Dan seperti yang kita ketahui, pada saat ini seluruh dunia sedang dipenuhi dengan pandemi COVID-19. COVID-19 sudah menyebabkan semua sektor ekonomi dan semua sektor aktivitas manusia menjadi lumpuh, sehingga kita hanya bisa bekerja, belajar, dan beribadah dari dalam rumah. Jadi kita tidak perlu keluar rumah untuk beribadah, karena Rasulullah SAW pun sudah memberikan sebuah peringatan ketika sedang ada wabah, kita dianjurkan untuk diam di rumah, seperti hadis Nabi yang berbunyi, waqorna fi buyutikum, artinya hendaklah kamu di dalam rumahmu. Jadi kita tidak masalah kalau misalnya kita tidak beribadah dan melaksanakan suatu apapun di luar rumah, karena itu bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan diri orang lain juga. Dan pada saat ini juga pemerintah telah menyatakan bahwa larangan mudik pada saat COVID-19 ini. Pemerintah melarang karena ketika kita mudik,
Dan apabila kita melakukan mudik, mungkin saja kita atau orang lain yang bersama kita membawa penyakit. Memang kita yang tidak kena karena kemungkinan pada saat itu imun kita sedang kuat. Namun ketika sudah sampai di tempat kampung halaman dan penyakit itu masih terbawa, lalu tertular kepada saudara kita atau ibu nenek kita di kampung halaman, dan kemungkinan saja mereka dalam keadaan imunnya yang sedang tidak kuat sehingga mereka terjangkit virus corona. Hal ini sangat berbahaya bagi mereka, dan Rasulullah pun sudah memberi arahan dalam hadisnya yang berbunyi yang artinya, dan apabila di suatu wilayah terdapat wabah penyakit, maka janganlah kamu masuk ke dalam wilayah tersebut, dan apabila kamu sudah ada di dalam wilayah tersebut, maka kamu janganlah keluar dari wilayah tersebut. Hal ini jelas bahwa kita tidak boleh melakukan mudik saat ini sampai corona sudah benar-benar hilang. Yang kedua, Allah menurunkan azab kepada orang-orang yang sombong, murka, dan tidak patuh kepada Allah melalui berbagai cara, salah satunya seperti wabah saat ini, dan bahkan seperti adanya tsunami, bencana alam yang lainnya. Allah menurunkan azab tersebut kepada orang-orang yang sombong karena mereka sudah melampaui batas dan tidak mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan azab tersebut hanya sebagai peringatan kepada orang tersebut agar orang tersebut kembali ke jalan Allah dan kembali mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat jelas, jika kita ingin selamat dunia sampai akhirat, maka janganlah kita berpaling dari jalan Allah. Sesungguhnya jalan yang terbaik adalah jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.